Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Meilan Kando dan saya adalah Kepala Sekolah SD Faith Baptis. Saat ini saya akan membagikan cerita praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah kami. Situasi yang dihadapi sekolah kami yaitu masih rendahnya literasi berdasarkan raport pendidikan. Saya menganalisis raport pendidikan bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah saya dan kami mendapati bahwa rendahnya literasi karena kurangnya minat baca pada anak-anak. Penyebab kurangnya motivasi anak-anak untuk membaca adalah kurangnya penghargaan terhadap usaha literasi mereka. Itulah sebabnya dibutuhkan suatu program yang akan membuat anak-anak tertarik untuk berliterasi. Dengan demikian, muncullah suatu program yang bernama Literasi Bercerita. Literasi bercerita ini melibatkan kelas besar yang akan berbagi cerita kepada adik-adik kelas kecil. Adapun cerita yang akan mereka bagikan berupa cerita religi, cerita edukasi maupun cerita rakyat yang mereka dengar, mereka baca maupun mereka saksikan. Tujuan dan kegiatan literasi bercerita ini adalah untuk meningkatkan minat literasi peserta didik lewat memberikan kesempatan kepada mereka terlibat secara langsung sebagai bentuk penghargaan setiap usaha. Dalam kegiatan literasi bercerita ini, kami menghadapi tantangan seperti anak-anak yang lupa untuk mempersiapkan cerita karena tidak ada yang mengingatkan dan bahkan kurangnya sumber baca anak-anak di rumah. Solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. 1 hari sebelum pelaksanaan literasi bercerita, pihak sekolah akan menghubungi orang tua agar bisa mengingatkan anak-anak untuk mempersiapkan cerita yang akan mereka bagikan. Menyelamatkan kisah dan bangsa. Ini adalah kisah tentang kebaikan, harapan, dan iman. Ceritanya menceritakan tentang seorang anak miskin yang meminta suatu bagian dan Sekolah juga menyiapkan perpustakaan untuk anak-anak dapat meminjam buku dan mereka dapat membawa pulang sebagai bahan bacaan. Pelaksanaan praktik baik ini dilakukan setiap hari Selasa setelah apel pagi. Durasi pelaksanaan yaitu 30 menit di halaman dan dilanjutkan dengan 30 menit di kelas. Dalam proses bercerita ini, kami membiasakan anak-anak untuk percaya diri menyampaikan cerita yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Dan untuk penggunaan bahasa, kami membebaskan anak-anak untuk menggunakan bahasa yang mereka nyaman untuk gunakan. Karena esensinya adalah anak-anak mengetahui inti dari cerita yang sudah mereka persiapkan. Semua orang mati, semua orang mati, semua orang jahat mati. Habis itu setelah supaya boleh pergi di surga. Makanya Tuhan menebus semua orang dosa dengan mati di atas kayu salib, dipaku, dicambuk. Pokoknya Tuhan itu dorong disiksa sampai Tuhan nama tuh mari. Ya, itu ada apa dia pas dia dari DP anak supaya boleh pergi di surga. Pelaksanaan literasi bercerita dimonitor oleh guru-guru. Dan setelah mereka dalam kelas, anak-anak kelas kecil akan bercerita kembali dan anak-anak Siapa yang siap menceritakan kembali cerita yang didengarkan tadi di depan? Oke, sekarang Miss kasih kesempatan buat Nicholas. Oke, tepuk tangan untuk Nicholas. Maju Miss. Ya. Oke, ya silakan Nicholas ceritakan kembali cerita yang Nicholas dengarkan tadi. Yang pertama ada Bunda Maria dengan Yusuf, orang dari kota Nazaret berjalan sampai. Saya menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Perasaan saya saat menceritakan sangatlah bersuka cita dan dia juga sangat semangat saat mendengarkan saya bercerita. Saat itu saya juga menanyakan kepada dia apa yang
Saya Siswa adalah mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga bisa membantu menambah akan setiap kosakata yang ada di dalam mereka membaca satu cerita. Dan manfaat bagi guru adalah guru bisa melihat kemampuan dari atau kelebihan dari setiap siswa di dalam mereka memahami akan sebuah cerita yang mereka Membuat siswa lebih berani dan juga percaya diri. Kemudian yang kedua, membuat siswa menambah wawasan di dalam memahami cerita dan juga mampu untuk menceritakan kembali. Oke, adik-adik sudah mengikuti kegiatan literasi bercerita. Sekarang, menurut adik-adik apa manfaat dari kegiatan literasi bercerita? Bisa lebih lancar untuk membaca. Oke. Lebih menambah banyak pengalaman. Oke. Agar bisa lebih lancar untuk bercerita. Oke, melatih keterampilan. dapat menghibur orang dengan cerita kita yang sudah kami ceritakan. Asik. Bisa mendalami cerita dari Alkitab. Oke. Kita bisa mendapatkan ilmu yang Hasil dari literasi bercerita ini adalah anak-anak semakin semangat untuk membaca buku, mendengarkan cerita, dan menyimak semua informasi yang mereka terima. Bahkan mereka semakin berani untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian praktik baik literasi bercerita yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Sejatinya anak-anak akan lebih semangat ketika mereka dihargai dengan berbagi cerita dengan teman-teman yang lain. Terima kasih, salam dan bahagia.